Bro, sis, bayangin aja, 8 bulan lagi dunia bakal geger lagi. Piala Dunia 2026 udah di depan mata. Turnamen paling ambisius, paling rame, dan paling gede dalam sejarah sepak bola bakal meledak di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan 32 negara lagi ya, tapi 48 tim. Iya, bener. 48. Lebih banyak drama, lebih banyak gol, dan pastinya lebih banyak negara yang pengen nulis sejarah. Dan ngomongin sejarah, ada beberapa tim debutan nih yang siap bikin kejutan. Cape Verde, Yordania, sama Uzbekistan. Tapi dari sekian banyak calon peserta, ada 5 tim yang udah diprediksi bakal bersaing. Keras buat rebut trofi. Paling bergengsi di planet ini. Jadi siapkan cemilan, duduk santai, dan gas terus. Karena kita bakal bahas 5 tim yang paling difavoritkan jadi juara Piala Dunia 2024. Sana Argentina, sang raja masih lapar. Oke, kita mulai dari yang paling obvious, Argentina. Sang juara bertahan, sang penguasa dunia, dan tim yang seolah nggak pernah kehabisan bensin. Mereka bahkan nggak butuh Messi buat tetap menakutkan. Gila nggak tuh? Di bawah asuhan Lionel Scaloni, Argentina bukan cuma bergantung pada si GOAT. Mereka sekarang punya sistem, chemistry, dan mental juara yang bikin lawan frustrasi tiap kali nyerang. Lini belakang? Solid banget. Christian Romero di Tottenham lagi di mode monster. Tengah, Enzo Fernandez makin matang di Chelsea. Depan, Lautaro Martinez dan Julian Alvarez, 2 striker yang lagi panas-panasnya. Dan jangan lupa, mereka punya stok bintang muda kayak Nico Paz di Como, Franco Mastantuono di Real Madrid, sampai Giuliano Simeone di Atletico. Messi sih katanya mungkin main, mungkin juga enggak. Tapi tahu nggak, dengan atau tanpa Messi, Argentina tetap kelihatan kayak tim paling komplit di dunia. Kalau Messi beneran main, itu cuma jadi topping emas di atas kue yang udah sempurna. Scaloni udah bangun tim yang bukan cuma kuat di atas kertas, tapi juga kuat secara emosional. Argentina 2026 bukan cuma tim, tapi kayak keluarga yang tahu cara menang bareng. Dua, Spanyol, seni menguasai dunia. Next, kita terbang ke Eropa buat ngomongin Spanyol. Sang juara Euro 2024 dan satu-satunya tim yang bisa bikin lawan ngerasa bola kayak nggak pernah balik. Lalu Spanyol main bola bukan buat nyerang, tapi buat bikin lawan nyerah. Mereka baru aja bantai Bulgaria 4-0 di kualifikasi dan catat ini ya, 15 gol tanpa kebobolan satu pun. Luar biasa. Padahal mereka lagi banyak cedera. Lamine Yamal, Rodri, Gavi, Nico Williams, semua out. Tapi efeknya nggak terasa sama sekali. Karena kedalaman skuad Spanyol tuh ngeri banget. Dari lini tengah ada Pedri, pemain yang bisa bikin sepak bola kelihatan kayak seni lukis. Pas lawan Bulgaria, dia cuma main 56 menit, tapi udah ngasih lebih dari 100 umpan akurat. Bro, itu kayak main FIFA di mode easy. Dan jangan lupakan Merino, Zubimendi, sama Oyarzabal. Spanyol bukan cuma tim penguasaan bola, tapi sekarang juga efisiennya setiap passing punya makna. Kalau dulu tiki-taka, sekarang tiki-takeover. Kalau mereka ketemu Argentina di finalisima, wah, itu bakal jadi duel 2 filosofi sempurna yang bakal ngeguncang dunia. 3. Inggris. Generasi emas yang akhirnya matang. Sekarang kita ke Inggris. Negara yang tiap turnamen selalu bilang, football's coming home. Tapi entah kenapa bolanya nyasar terus. Tapi kali ini, serius deh, mungkin beneran pulang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di bawah Thomas Tuchel, Inggris tampil lebih berani, lebih dewasa, dan lebih tajam. Mereka jadi tim Eropa pertama yang lolos ke piala. Dunia dengan rekor sempurna, menang semua, 14 gol tanpa kebobolan. Harry Kane masih jadi andalan, tapi lihat di belakangnya, Saka, Rashford, Morgan Rogers, dan bahkan Jude Bellingham. Lini tengahnya, Declan Rice yang makin elegan dan tangguh. Back-back mereka juga makin solid, Guehi, Stones, Konsa. Dan jangan lupakan Pickford, yang sering dianggap underrated, tapi konsistensinya gila banget di timnas. Masalah Inggris bukan lagi kurang pemain bagus, tapi terlalu banyak pemain bagus. Sampai muncul debat, siapa yang harus jadi starter? Palmer, Foden, Bellingham, semua layak. Jadi 2026 bisa jadi tahun di mana Inggris beneran menebus dosa 58 tahun tanpa trofi besar. Dan kalau mereka berhasil, dunia bakal kebanjiran meme, "It's finally home." Bet. Prancis. Mesin juara yang belum habis bensin? Oke. Sekarang kita bahas tim yang selalu jadi bahan taruhan di tiap piala dunia. Prancis. Ian, mereka bisa ganti 11 pemain dan tetap kelihatan kayak tim utama. Ya, sesolid itu skuad Les Bleus. Memang, rekor sempurna mereka di kualifikasi sempat patah gara-gara imbang lawan Islandia. Tapi come on, ini Prancis. Tinggal butuh 1 kemenangan lagi buat resmi ke Piala Dunia.
Kylian Mbappe sempat cedera, tapi mereka punya stok bintang tanpa habis. Dembele, Barcola, Nkunku, Olise, bahkan Mateta yang baru cetak gol pertamanya. Dan di belakang, ada duet maut Saliba dan Upamecano. Sulit banget menembus mereka kalau lagi fit. Masalah Prancis cuma satu. Kadang mereka terlalu nyaman dan suka kasih peluang gratis buat lawan. Tapi kalau Deschamps bisa jaga fokus dan rotasi pemain dengan tepat, Prancis masih jadi kandidat paling serius buat angkat trofi. Kedua mereka dalam 10 tahun terakhir. Jadi jangan kaget kalau nanti di final, kamu lagi-lagi dengar lagu kebangsaan. Prancis dikumandangkan sambil Mbappe senyum-senyum di podium. Habis sama ini. 5. Maroko, singa atlas yang siap mengaum lagi. Dan terakhir plot twistnya, tim Afrika yang udah bikin dunia kagum di 2022, Maroko. Dulu mereka mimpi bikin sejarah. Sekarang mereka pengen nulis bab baru. Siapa yang bisa lupa perjalanan mereka di Qatar? Ngalahin Portugal jadi tim Afrika dan Arab pertama yang tembus semifinal. Dan itu bukan hoki, bro. Itu hasil kerja keras dan mental baja. Di tangan Walid Regragui, Maroko jadi tim dengan organisasi terbaik di Afrika. Mereka udah lolos ke Piala Dunia dengan gaya menang semua, 22 gol cuma kebobolan 2 kali. Dan baru-baru ini, mereka pecahkan rekor Spanyol dengan 15 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Gila! Tulang punggungnya jelas. Achraf Hakimi yang jadi kapten di PSG, Bono yang jadi tembok di gawang, Amrabat yang jadi otak permainan, dan En-Nesyri yang jadi ujung tombak. Plus sekarang ada tambahan bintang baru, Brahim Diaz dari Real Madrid, yang resmi pilih main buat Maroko. Ya, dan jangan lupa Hamza Igamane, anak muda yang baru pindah ke Lille tapi udah nyuri perhatian. Nah, Piala Afrika tahun depan bakal jadi ujian mereka sebelum ke Piala Dunia, tapi kalau mereka bisa jaga performa, jangan kaget kalau nanti dunia teriak, Maroko juara dunia pertama dari Afrika. Jadi sobat bola, dari 5 tim tadi, Argentina, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Maroko, siapa menurut lo yang paling pantas angkat trofi di Piala Dunia 2026 nanti? Argentina punya kestabilan, Spanyol punya kontrol, Inggris punya ambisi, Prancis punya kekuatan, dan Maroko punya mimpi yang bikin bulu kuduk berdiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, Piala Dunia 2026 bakal jadi pesta bola terbesar dalam sejarah manusia. Siap-siap, bro. 8 bulan lagi dunia bakal geger lagi.